1 bulan sudah Poco X7 Pro resmi di Indonesia dengan harga yang gak ngotak. Yes, 4,5 juta dapat spek ajib, fitur mantap, dan gak goib. Tapi pasti kalian bertanya-tanya, sebenarnya apa sih yang disunat dan apa sih kekurangannya? Kok bisa murah? Nah, kebetulan gue udah pakai selama 1 bulan. Sesuai janji, kita bahas semua suka dukanya. Let's check it out. Swear, gue terlalu cinta sama performa Dimensity 8400 Ultra yang belum bisa disaingin sama brand-brand yang harga 7-8 jutaan. Iya, gue bandingin di harga segitu karena cuma Poco yang segila ini, 4 jutaan coy. Kalau gue bandingin sama Xiaomi 14T Pro aja, performanya bisa 11/13. Artinya, kalau misalkan kalian pengen main Candy Crush Saga, MLBB, sampai Genshin Impact, gak usah pusingin grafis, mentokin aja rata kanan, udah pasti bisa. Tapi memang, selama 1 bulan ini yang jadi pusat perhatian gue tuh ada di bagian suhu. Kalau misalkan kalian adalah tipe orang yang pakai buat sosmed, main ML, paling game beratnya mentok-mentok di PUBG, yang nggak akan jadi deal breaker. Suhunya itu selama kalian main di ruangan ber-AC akan lama panasnya. Tapi kalau misalkan kalian tipe orang kedua yang demen banget main Genshin Impact, game berat, full grafis dengan durasi yang lama, inilah baru jadi deal breaker karena wajib cooler. Gue main di ruangan ber-AC aja, main selama 35 menit sampai 40 menit, suhu bisa nyentuh sampai 44 derajat yang menurut gua ini panas. Kalau misalkan kalian bilang, "Bang, ini kan bukan HP gaming." Ya emang bukan, tapi percaya sama gua, 90% orang beli HP ini karena ngejar performa yang sakti dan pengen digeber. Iya apa iya? Coba kita lihat like-nya. Walaupun memang gua harus akui, cooling di sini bisa lebih proper. Jadi ya ini lumayan banget diantisipasi dari Poco X6 Pro sebelumnya. Dan lanjut ngomongin soal performa tangkapan signal, gua nggak ada komplain sih. Ini bagus banget dan bahkan untuk tingkat akurasi GPS-nya juga mantap. Tapi satu hal yang harus kalian tahu, SIM HP ini cuma tersedia dual slot aja, tanpa supportnya eSIM, dan tidak ada slot micro SD. Ya untung storage-nya besar sih, 512 GB. Kalau nggak, deal breaker. Sekarang software. Jujur HyperOS 2 ini punya animasi yang lebih mulus ketimbang HyperOS pertama, seperti yang udah gue bahas di 3 bulan pemakaian bersama Xiaomi 14T Pro. Kalau misalkan belum nonton, bisa mampir sini atau di sini. Dan entah Poco kerasukan apa, selama 1 bulan terakhir, terima 2 kali update. Pertama soal bug fixing dan efisiensi konsumsi baterai yang lebih optimal. Kedua, penambahan icon home screen 4x7. Jadi ada pilihan di tengah-tengah supaya icon-icon di home screen gak kekecilan ataupun gak kegedean. Gitu dong. Dan selama 1 bulan terakhir untungnya gue nggak pernah ketemu bug apapun, tapi memang iklannya tuh banyak banget. Ya, sampai kalian ganti ringtone di setting pun juga muncul ads. Untuk bloatware banyak untungnya, tapi memang bisa di-uninstall, dan notifikasi yang ditampilin dari aplikasi bawaan juga nggak ganggu, tapi lagi-lagi untungnya bisa kalian hide. Oh ya, satu hal yang mengganggu gue dan cukup bikin risih, yaitu ketika buka app drawer, app vault itu adalah tampilan yang pertama muncul. Kalau kalian ngerasa kayak gue ini ngeganggu, jangan lupa di toggle off open search after opening app drawernya. Gue berharap sih memang Poco bisa terus gini, ngasih software update yang terbaik. Jadi nggak gimmick tuh, 3 kali OS Android plus 4 tahun security patch-nya. Jadi nggak cuma modal panjang-panjangan doang. Nice banget. Dari awal pakai sampai 1 bulan kemudian, gua nggak pernah ada komplain sama baterai 6000 mAh-nya yang nggak cuma besar, tapi beneran awet. Iya, dipakai push rank 3 jam 50 menit, makan baterai 55%. Artinya kalau misalkan gue sisain sampai 10%, ini bisa dapat screen on time 7 jam. Menurut gue jelas gak masuk akal, walaupun memang gue pakai koneksi WiFi bukan cellular data. Tapi begitu gue coba pemakaian yang campur gaming dengan sosmed, YouTube, semuanya menggunakan cellular data, tetap masih bisa dapat SOT 9 jam lebih. Ya, sekali ngecharge bisa bertahan seharian dari pagi sampai malam. Walaupun memang ada satu hal yang gue keluhin, fitur bypass charging gak tersedia. Bayangin, traction holding HP 2 jutanya aja tersedia. Yang ini untungnya memang sih 90 watt Mi Turbo Charge-nya itu cepat, ngisi baterai dari angka 5 sampai 100% maka waktu 47 menit. Jadi dibiarin penuh, lanjut bisa push rank lagi. Tapi ada satu hal yang harus gue kasih tahu ke kalian, ketika ngecharge terutama pakai casing, memang suhu akan berasa hangat. Jadi saran gue kalau misalkan ngecharge juga, jangan taruh tempat tidur atau apapun. Taruh aja meja, udah paling aman biar suhu lebih optimal. Karena 90 watt juga.
Hasil foto di HP ini menurut gue melebihi ekspektasi. Ya, Poco X6 Pro kemarin udah bagus. Yang ini dalam segi dynamic range-nya bisa lebih konsisten, kontrasnya bisa lebih ngangkat, dalam segi warnanya ini kelihatan lebih natural. Walaupun memang menurut gue highlight-nya tuh masih kurang konsisten. Ketika menghadap matahari, dia tuh highlight-nya agak gelap. Tapi kalau misalkan nggak menghadap matahari, bisa on point kelihatan bagus. Terus begitu gue foto-foto di tempat yang low light, minim cahaya, noise grade masih berasa banget. Emang sih nyalain fitur night mode berkurang jauh, tapi dalam segi detail itu kayak sama aja mau nyalain fitur night mode ataupun enggaknya. Menurut gua dalam segi highlight dan kedetailan di kondisi low light masih perlu diimprove lagi lewat software update. Oke, jadi ada dua keluhan gua di bagian perekaman video. Pertama, ini jitternya masih berasa. Kalian bisa lihat lah ya, ini ada sedikit goyang padahal ada IIS dan OIS. Dan kedua, saat resolusi tertinggi 4K 30 fps gak bisa pindah lensa ultrawide, mesti stop dulu. Tapi overall dynamic range-nya bagus, seperti yang bisa kalian lihat, highlight-nya bagus, dan ini untuk kualitas mic-nya juga not bad, padahal lagi ada angin. Oh ya guys, by the way, untuk kamera depan sayang banget cuma mentok di 1080p 30 fps. Dynamic range-nya ini kurang oke, langit birunya nggak kelihatan, mesti geser dulu, nah baru kelihatan. Tapi overall untuk ngebaca perpindahan antara objek dan background ini cepet sih guys. Intinya, kalau misalkan kalian nyari HP terbaik dengan performa kencang dengan harga yang bisa dibilang murah, silahkan. Poco X7 Pro ini adalah pilihan yang paling masuk akal. Tapi ada 3 hal yang harus kalian perhatiin. Pertama, belum support eSIM, videonya masih jitter, dan iklan ada di mana-mana. Kalau misalkan nggak masalah dengan 3 hal ini, silahkan gas aja seluruh. Nggak ada yang disunat dari Poco X6 Pro kemarin, kecuali varian leathernya nggak masuk di Indonesia. Nah, sekarang buat kalian yang udah menggunakan HP yang saat ini, jangan lupa juga share suka dukanya di komen bawah supaya yang lain lagi bingung bisa dapet jawaban pasti harus beli atau skip, karena itu yang paling ngebantu. Gue berharap banget dengan adanya video ini kalian bisa terbantu, dan kalau misalkan terbantu jangan lupa like, share ke teman-teman, sekaligus subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya juga supaya tahu kapan video baru diupload. And as always, stay safe, stay healthy, stay updated with up to date. Thank you guys.